Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah tim divisi kepolisian yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kang Dong-woo. Pada saat itu Dong-woo bersama timnya terlihat sedang berusaha menjebol sebuah pintu masuk rahasia di sebuah tempat hiburan malam di distrik Gangnam yang mereka duga merupakan pusat penyebaran narkoba dan praktik ilegal lainnya. Namun tak lama salah satu rekan polisinya yang baru saja tiba bernama Juyun terlihat merasa tidak senang dan berusaha menghambat tindakan Dong-woo dengan mengatakan jika tindakannya ini sudah kelewatan batas. Akan tetapi Dong-woo sama sekali tidak peduli dan meminta Juyun untuk tidak bersikap menyebalkan dan memperingatkan jika dugaannya ini memang sudah terbukti dan menyuruhnya pergi jika ia tak mau terlibat. Setelah berhasil masuk melalui pintu rahasia, Dong-woo segera memerintahkan rekannya untuk memeriksa tempat itu dan menangkap para pengunjung yang kedapatan menggunakan obat terlarang. Lalu saat Dong-woo akan memeriksa sebuah ruangan, ia kemudian tiba-tiba dihampiri oleh Juyun yang pada saat itu kembali berusaha mencegah dan berkata jika tugas malam ini sudah selesai, serta meminta Dong-woo untuk tidak perlu bertindak lebih karena kini mereka sudah menjalankan tugas sebagai mestinya. Namun Dong-woo yang semakin dibuat penasaran langsung mendobrak masuk ke ruangan tersebut dan saat berada di sana ia mendapati seorang pria yang sedang berusaha menghilangkan barang bukti terkait pembuatan narkoba. Dong-woo yang melihat hal itu, ia pun langsung berusaha melumpuhkan pria tersebut yang pada saat itu mencoba kabur dari kejaran Dong-woo yang berusaha menangkapnya. Beruntung berkat skill bela diri yang ia kuasai, Dong-woo berhasil melumpuhkan pria itu hingga didapatilah jika orang yang berusaha menghilangkan barang bukti itu adalah rekan polisinya sendiri yang bernama Jang Ho. Hal itu jelas membuat Dong-woo merasa sangat terkejut dan tak menyangka jika Jang Ho selama ini adalah orang yang terlibat dalam memasok narkoba ke tempat hiburan di distrik Gangnam, di mana orang yang terlibat di dalamnya itu dilakukan oleh rekan-rekannya di kepolisian. Saat diinterogasi Jang Ho mengaku bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena situasi yang mendesak dan hanya bertindak sebatas sebagai seorang kurir saja. Jang Ho juga mengungkapkan bahwa beberapa rekan mereka di divisi kejahatan juga ikut terlibat dan ia menyarankan Dong-woo untuk tidak terlibat lebih jauh karena akan merugikan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Dong-woo yang sejak awal bertekad memberantas peredaran narkoba tanpa berpikir panjang langsung menangkap seluruh anggota kepolisian yang terlibat meskipun mereka adalah rekan-rekannya sendiri. Namun bukannya mendapat ucapan terima kasih serta bangga, semua orang di sana justru tampak tidak senang dan menganggap bahwa tindakan Dong-woo hanya semata-mata demi kepentingan pribadinya. Singkat cerita 3 tahun kemudian berlalu, kita kemudian diperlihatkan dengan seorang gadis yang masuk ke sebuah klub malam di mana kedatangannya pada saat itu ingin mengantarkan paket narkoba kepada seorang pria berambut pirang yang sudah menunggu kedatangannya. Pada saat itu pria itu langsung memberikan barang tersebut kepada seorang pria lainnya, di mana pada saat itu ia langsung menggunakannya hingga tak lama ia pun langsung terbang tanpa roket. Tanpa ia sadari ada seseorang yang terus menelpon dan mengirimkan pesan penting kepada pria tersebut. Bersamaan dengan hal itu ada seorang gadis yang bernama Jae-hee yang kebetulan pada saat itu menjadi LC untuk si pria, di mana dengan kondisi yang setengah sadar ia pun membaca pesan dari ponsel pria tersebut yang memerintahkan pria itu untuk menangkap Jae-hee bersama temannya. Hal itu jelas membuat Jae-hee merasa sangat ketakutan dan langsung buru-buru pergi dengan kondisinya yang setengah sadar untuk bersembunyi sementara waktu. Saat berada di sana Jae-hee yang merasa jika hal ini pasti akan terjadi ia pun ternyata sudah menyimpan ponsel cadangan yang ia sembunyikan di bawah kloset. Dengan tangan yang gemetaran Jae-hee kemudian langsung menghubungi temannya yang bernama Junghwa untuk segera pergi karena posisi mereka berdua saat ini sedang dalam masalah besar. Namun Junghwa yang masih mabuk berat ia pun menolak untuk pergi dan menyuruh Jae-hee pergi lebih dulu karena nanti ia akan segera menyusulnya. Mendengar hal itu Jae-hee yang tak mau hal buruk terjadi kepada mereka, ia pun berusaha mengendap-endap. Namun karena melihat pria berambut pirang sedang mencarinya ia pun membatalkan niatnya dan segera pergi dari klub tersebut. Namun sayangnya saat di tengah perjalanan Jae-hee harus kembali bertemu dengan pria berambut pirang bersama beberapa orang lainnya yang pada saat itu sudah mengetahui jika Jae-hee berusaha kabur. Beruntung Jae-hee pada saat itu berhasil kabur dari kejaran mereka dengan memanfaatkan mobil yang lalu lalang. Di sisi lain Junghwa teman dari Jae-hee terlihat berhasil diamankan oleh seorang pria yang pada saat itu melaporkan kepada si pria rambut pirang jika dirinya telah berhasil menangkap Junghwa. Ia juga memberitahu jika ia sudah melakukan pemeriksaan di ponsel milik Junghwa dan file yang mereka cari tidak ada, hingga mereka berspekulasi jika file video tersebut pasti dibawa oleh Jae-hee dan oleh karena itu mereka harus segera menangkapnya. Sementara itu,
Jae-hee yang berhasil meloloskan diri dari kejaran pria-pria tersebut, kini terlihat bersembunyi di sebuah lorong dengan perasaan takut dan bimbang. Dengan tangan yang gemetar, ia lalu kembali memeriksa ponsel yang ia ambil dari toilet sebelumnya di mana di dalam ponsel tersebut, Jae-hee menemukan sebuah video yang menampilkan seorang perempuan yang disiksa. Dari video itu, dapat disimpulkan bahwa file tersebut adalah sesuatu yang sangat dicari oleh kelompok pria yang telah mengejarnya sebelumnya. Di sisi lain kita kemudian diperlihatkan dengan seorang pria bernama Yoon Gil-ho, di mana diketahui ia merupakan seorang yang berprofesi sebagai seorang mucikari yang menyediakan para wanita untuk pria hidung belang. Di malam itu Gil-ho terlihat menghampiri salah satu gadisnya yang pada saat itu dalam posisi setengah sadar karena efek narkoba. Gil-ho yang anti terhadap barang haram tersebut langsung membawa gadisnya ke dalam mobil, dan tak lama setelah itu ia pun langsung menghampiri seorang bandar narkoba yang pada saat itu sedang bertransaksi dengan salah satu gadisnya. Terlihat jika pada saat itu Gil-ho tak segan langsung menghajar bandar tersebut dan memperingatkannya untuk tak lagi menjualkan barang tersebut kepada semua gadis-gadisnya. Bersamaan dengan hal itu, teman dari Gil-ho yang bernama Jung Kwon terlihat sedang berada di pintu masuk klub dan tak sengaja mendengar para petugas keamanan yang sedang mencari Jae-hee. Menyadari jika Jae-hee sedang dalam masalah, ia pun langsung menghampiri Gil-ho untuk melaporkan hal itu, serta memberitahu jika malam ini Jae-hee telah menghilang tanpa kabar saat ia sedang melakukan tugasnya. Menyadari jika salah satu gadisnya dalam masalah, Gil-ho pun segera menyuruh Jung Kwon untuk segera mencari di mana keberadaan Jae-hee bersama Jung Hwa yang saat ini sedang tidak bisa dihubungi. Di tempat berbeda, Jae-hee yang sudah berhasil melarikan diri terlihat sedang berada di sebuah stasiun dan terlihat jika pada saat itu ia sedang menyembunyikan identitasnya sambil menyimpan ponsel yang sebelumnya ia sembunyikan di bawah kloset. Setelah menyembunyikan ponsel tersebut, Jae-hee terlihat bersembunyi di sebuah toko dindong yang sudah bangkrut karena merasa jika tempat itu adalah tempat persembunyian rahasianya yang hanya diketahui oleh Jung Hwa saja. Di saat Jae-hee berusaha menghubungi Jung Hwa, ia pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang di mana orang tersebut ternyata adalah Gil-ho yang pada saat itu berhasil melacak keberadaan Jae-hee. Cerita kemudian berpindah kepada Dong-woo yang kini terlihat berada di sebuah desa terpencil di mana kini ia memilih pindah tugas setelah berhasil mengungkap tindakan kejahatan yang diperbuat oleh rekan-rekannya. Di hari itu ia mendapati sebuah kasus tabrak lari yang memakan korban seorang bapak-bapak tua di mana ia pada saat itu ditabrak oleh seorang pria mabuk yang diketahui merupakan keponakan dari wali kota setempat. Rekannya pada saat itu yang merasa ketakutan dengan reputasinya, ia pun mencoba membujuk Dong-woo untuk tidak memperpanjang masalah ini sebab orang kepercayaan dari pria mabuk itu akan bertanggung jawab. Akan tetapi Dong-woo yang selalu tak pandang bulu dalam bekerja terlihat malah menghajar pemuda mabuk tersebut, bahkan tak segan langsung menyeretnya ke dalam penjara. Hingga tak lama setelah berhasil memenjarakan pemuda mabuk tersebut, tiba-tiba Dong-woo didatangi oleh komisaris kepolisian yang merupakan atasannya. Alasan kedatangannya pada saat itu tak lain untuk membujuk Dong-woo kembali ke distrik Gangnam untuk kembali menumpaskan sebuah kasus misterius terkait hilangnya para wanita malam yang secara misterius. Komisaris Moon merasa jika kasus ini hanya bisa dipecahkan oleh Dong-woo sendiri, mengingat selama ini Dong-woo telah berhasil menumpas kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkoba yang melibatkan para oknum kepolisian. Dong-woo yang mendengar itu, awalnya menolak untuk kembali ke distrik Gangnam, sebab merasa jika kini dirinya sudah merasa tenang bertugas di pedesaan. Hingga Dong-woo pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari rumah sakit di daerah Gangnam, yang memberitahukan jika anak perempuannya kembali mencoba melakukan bundir. Mendengar itu Dong-woo pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya. Dan dari sinilah kita mengetahui jika ternyata saat dulu Dong-woo selalu sibuk dengan pekerjaannya dan bahkan hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama anaknya. Dong-woo pun terlihat menghiraukan pergaulan anaknya dan tak mengetahui jika anaknya selama ini menjadi korban intimidasi di sekolah yang hampir membuatnya mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Di mana hal tersebut seolah selalu disesali Dong-woo karena merasa semua yang terjadi kepada anaknya merupakan kesalahan dirinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di sisi lain Gil-ho saat ini terlihat sedang bersama Jae-hee dan terus menanyakan alasan kenapa ia menghilang secara tiba-tiba tanpa mengabarinya. Gil-ho yang masih belum mengetahui apa yang disembunyikan Jae-hee mencoba bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Jae-hee malah meminta terlebih dahulu kepada Gil-ho untuk segera menemukan Jung Hwa secepatnya karena Jung Hwa saat ini dalam bahaya.
Mendengar Junghwa yang merupakan salah satu gadisnya dalam bahaya, Gilho pun bergegas untuk mencari Junghwa dan menyuruh Jae-hee untuk tetap diam di tempat ini sampai dirinya kembali membawa Junghwa. Sementara Junghwa yang masih disekap oleh seorang pria bertato bernama Saiki, yang pada saat itu Junghwa merintih kesakitan hingga meminta tolong untuk dibebaskan sebab Junghwa sendiri tak tahu apapun mengenai apa yang sedang mereka cari. Bersamaan dengan hal itu, Dongwoo yang saat ini sedang mengantar Yiseo putrinya pulang dari rumah sakit. Di dalam perjalanan, Yiseo meminta Dongwoo ayahnya untuk mencari temannya yang sudah beberapa hari ini tidak ada kabar. Dongwoo yang mengetahui jika teman yang dimaksud putrinya adalah Jae-hee, gadis yang ia anggap dapat membuat anaknya mendapatkan pengaruh buruk, ia pun terlihat tidak terlalu memperdulikannya. Hingga setelah putrinya memberikan fotonya bersama Jae-hee yang sama-sama memperlihatkan tato yang sama, Dongwoo pun seketika teringat dengan sesuatu hal. Untuk itu ia pun langsung segera menemui Jisoo bawahannya untuk menanyakan mengenai tato tersebut. Jisoo mengatakan jika tato tersebut berkaitan dengan seorang pria yang dulu pernah mereka temui yang ternyata itu adalah Gilho. Berdasarkan pemeriksaan dari dark web yang berhasil ia temukan, pria tersebut ternyata sering mengupload video mesum beberapa gadis yang ia dapatkan melalui kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh pria tersebut. Bahkan kini Dongwoo merasa curiga sebab Jae-hee ternyata kenal dengan Gilho. Hal itu kemudian membuat Dongwoo mencoba mengingat kembali mengenai Gilho yang dulu sempat bertemu ketika dirinya bersama rekan-rekan kepolisiannya mengungkap jaringan narkoba yang melibatkan rekan-rekan kepolisian. Dan saat itu Dongwoo merasa kagum dengan Gilho yang begitu marah saat mengetahui gadisnya diberikan narkoba. Merasa ada kesamaan dengannya karena sangat anti terhadap barang haram, Dongwoo menyuruh bawahannya Jisoo untuk tak menangkap Gilho walaupun Gilho jelas-jelas adalah seorang mucikari. Menurutnya hal itu merupakan langkah mereka untuk menghentikan peredaran narkoba, karena memiliki misi yang sama serta sebagai pendekatan mereka untuk menyelidiki terkait hilangnya para wanita di distrik Gangnam. Namun Jisoo mengatakan hal itu sangat sulit untuk dilakukan sekarang sebab akses mereka dalam kasus tersebut sudah dibatasi pihak kejaksaan. Mendengar hal itu tentu membuat Dongwoo merasa heran dan kembali bertanya kenapa jaksa bisa terlibat dalam kasus tersebut. Jisoo yang juga tak terlalu mengerti hanya mengatakan jika yang dirinya tahu keterlibatan jaksa dalam kasus ini karena melibatkan para wanita yang hilang di distrik Gangnam. Cerita lalu berpindah dengan memperlihatkan seorang jaksa perempuan bernama Hyun Kyung yang terlihat begitu antusias dalam kasus hilangnya perempuan di distrik Gangnam. Sementara itu Gilho yang sedang mencari Junghwa berhasil menemukan pria pirang yang terakhir kali membawa Junghwa. Gilho yang begitu marah langsung menghajar si pria pirang untuk memaksanya memberikan informasi mengenai di mana keberadaan Junghwa sekarang. Setelah dihajar si pria pirang itu, akhirnya memberitahu jika sebenarnya ia hanya merupakan orang yang mengantar gadis yang dimaksud oleh Gilho, di mana tempat terakhir dari keberadaan Junghwa berada di sebuah hotel bernama Grand Business. Di sisi lain Junghwa yang sedang disekap di hotel tersebut terlihat dibawa oleh seorang pria menuju ke sebuah kamar di mana pada saat itu diperlihatkan jika di dalam kamar tersebut sudah ditunggu oleh beberapa orang pria yang sudah menunggu kedatangannya. Hingga tak lama muncullah seorang pria yang menggunakan sepatu kulit ular yang mana hal itu seketika membuat Junghwa merasa sangat ketakutan. Singkat cerita, setelah pertemuan itu terlihat kini Junghwa sudah berada di sebuah kolam dalam keadaan meninggal dan tidak diperlihatkan mengenai apa yang telah terjadi sebelumnya. Selang beberapa waktu setelah kejadian itu terlihat beberapa orang forensik datang ke lokasi tersebut untuk membereskan TKP serta membereskan mayat Junghwa yang sebelumnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Namun pada saat itu mereka dibuat panik saat mengetahui jika mayat Junghwa sudah tidak berada di lokasi dan hanya menyisakan barang-barang yang masih berantakan. Saiki yang sebelumnya adalah orang yang membawa Junghwa ternyata sudah mengetahui jika pihak forensik sudah berada di lokasi TKP, di mana ia mendapatkan laporan jika mayat Junghwa sudah tidak berada di sana. Ia lalu melaporkan hal itu kepada orang yang sebelumnya memakai sepatu kulit ular di mana orang tersebut ternyata merupakan seorang idol yang begitu terkenal bernama Junso. Junso yang mendengar kabar tersebut terlihat panik. Namun karena Jae-hee masih belum ditemukan, Junso pun menyuruh bawahannya itu untuk segera menemukan Jae-hee secepatnya. Sementara itu di salah satu stasiun kereta api, salah seorang cleaning service berteriak ketakutan yang ternyata ia menemukan seorang mayat yang tak lain adalah Junghwa. Membuat petugas kepolisian ditugaskan untuk menemukan si tersangka karena mencurigai orang tersebut pasti berkaitan dengan hilangnya perempuan di distrik Gangnam yang saat itu bertepatan dengan kedatangan Dongwoo untuk kembali bertugas di distrik Gangnam.
di mana salah satu petugas polisi yang melihat kedatangan Dongwoo mengatakan jika dirinya serta jajaran kepolisian lain tak akan memberikan informasi apapun kepada Dongwoo terkait kasus yang sedang mereka tangani dan menyuruh Dongwoo untuk tetap diam sampai kasus yang mereka tangani tuntas. Mendengar hal itu, Dongwoo yang seakan sudah terbiasa diperlakukan berbeda hanya tersenyum melihat sikap konyol dari rekannya sendiri yang seolah kembali menutup kejahatan yang mereka perbuat. Di mana Dongwoo yang memiliki caranya sendiri dalam kasus tersebut kini terlihat menghampiri kediaman Jang Ho bawahannya dulu untuk mencari tahu informasi terkait Gil Ho, orang yang saat ini paling dicurigai. Jang Ho yang kini sudah tak lagi bekerja sebagai petugas polisi, awalnya enggan memberikan informasi apapun terkait Gil Ho. Namun melihat Dongwoo yang sudah lama tak muncul tetapi kini rela kembali, pada akhirnya Jang Ho pun mau memberikan informasi terkait Gil Ho dengan mengajak Dongwoo untuk bertemu kenalannya bernama Juipo yang memiliki informasi mengenai dunia malam di distrik Gangnam. Juipo memberitahu Dongwoo jika Gil Ho sekarang adalah seorang mucikari yang sudah terkenal di kalangan dunia malam Gangnam. Serta Gil Ho pun terkenal memiliki 2 gadis terbaik yang salah satunya adalah wanita yang ditemukan tewas di stasiun kereta bernama Jungwa. Dongwoo yang mendengar itu kemudian penasaran dan bertanya kembali mengenai siapa sosok gadis terbaik satunya lagi. Juipo lalu menjawab jika gadis itu bernama Jae-hee dan menurut kabar keberadaannya juga sampai sekarang ini sudah tidak diketahui. Mendengar nama Jae-hee membuat Dongwoo yang saat ini juga mencari Jae-hee atas permintaan putrinya meminta Jang Ho untuk membantunya mencari cara agar dirinya bisa bertemu dengan Jae-hee. Sementara itu di tempat berbeda Gil Ho yang merasa jika situasi bahaya akan datang kepada Jae-hee setelah kematian Jungwa, ia pun terlihat dihampiri Jung Kwon untuk dibawakan sekantong uang. Di mana Jung Kwon yang tak mengerti tujuan Gil Ho menyuruhnya membawa uang dengan jumlah banyak. Kemudian bertanya apa yang telah dilakukan Gil Ho hingga membuat Gangnam kini menjadi kacau, bahkan seluruh pihak kini mencari-cari keberadaan Gil Ho dan juga Jae-hee. Mendengar perkataan itu Gil Ho menjawab jika uang yang ia minta bawakan untuk ia berikan kepada Jae-hee supaya Jae-hee bisa pergi terlebih dahulu sebab dirinya akan bertindak untuk membalas dendam kepada orang yang telah membuat Jungwa salah satu gadis terbaiknya meninggal. Ia juga memberitahu jika dirinya memiliki rencana balas dendam untuk balik menghabisi orang tersebut dan Gil Ho juga meminta Jung Kwon untuk tidak perlu khawatir karena ia bisa menjaga dirinya sendiri. Singkat cerita, saat malam harinya Gil Ho terlihat mendatangi Saiki karena sebelumnya ia meminta Gil Ho untuk bertemu dan berbicara 4 mata. Tujuan Saiki meminta Gil Ho datang karena ingin menawarkan sebuah kerjasama menguntungkan, yaitu Gil Ho harus datang ke tempat yang dijanjikan sambil membawa Jae-hee. Mendengar perkataan itu bukannya tertarik Gil Ho malah langsung marah dan tanpa ampun kembali menghajar Saiki dengan tongkat baseball andalannya. Di mana Saiki kemudian berkata jika Junso atasannya yang merupakan seorang idol akan membayar berapapun yang diminta Gil Ho asalkan Junso bisa bertemu dengan Jae-hee. Menyadari jika hal ini adalah kesempatan yang bagus untuk membalaskan dendamnya, Gil Ho pun meminta Saiki untuk membuat pertemuan dengan atasannya yang tak lain adalah Junso. Akan tetapi setelah pertemuan itu Saiki dengan keras kepalanya malah memiliki rencana lain di mana ia pada saat itu memberitahu kepada Junso jika ia akan menjebak Gil Ho serta akan segera membersihkan namanya dari video skandal yang disimpan oleh Jae-hee. Di sisi lain Jae-hee yang saat ini masih berada di tempat persembunyiannya kemudian melihat sebuah berita tentang seorang gadis yang meninggal di stasiun kereta api yang tak lain adalah Jungwa, serta diberitakan mengenai ciri-ciri pelaku pembunuhan yang sama persis dengan Gil Ho bosnya. Melihat berita itu seketika membuat Jae-hee merasa sangat cemas sebab meyakini jika Gil Ho pasti telah berkomplot dengan orang yang mengincarnya. Jae-hee yang tak mau hal buruk menimpanya ia pun berusaha kabur. Akan tetapi karena pintu masuk yang ditutup dari luar oleh Gil Ho, ia pun tak bisa kabur kemanapun. Sementara itu Seo Jin yang sedang melihat rekaman CCTV di stasiun kereta kemudian melihat jika Gil Ho adalah orang yang telah menaruh mayat Jungwa di sana. Akan tetapi Seo Jin merasa ada sedikit keanehan sebab merasa jika Gil Ho seolah sengaja melakukan itu dan dengan sadar memperlihatkan wajahnya ke kamera CCTV. Mendapati penemuan itu Seo Jin langsung memberikan laporan tersebut kepada Jaksa Jo Il jika Gil Ho diduga kuat merupakan tersangka terkait hilangnya beberapa wanita belakangan ini di distrik Gangnam. Terlebih lagi saat mengecek korban yang terakhir, Gil Ho secara terang-terangan menaruh mayat seorang wanita di stasiun.
Mendengar hal itu, Jaksa Jo-il langsung memerintahkan Jisoo untuk segera menetapkan Gil-ho sebagai pelaku, serta menutup kasus ini, tanpa harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia juga memerintahkan Seo-jin untuk tidak perlu memberikan laporannya kepada kepolisian di distrik Gangnam, dan menegaskan jika ia akan mengurus kasus ini dengan segala bukti yang baru saja dipaparkan oleh Seo-jin barusan. Mendengar hal itu jelas membuat Seo-jin merasa ada yang janggal, karena bagaimana mungkin ia langsung bisa menetapkan tersangka tanpa melakukan pemeriksaan serta penyelidikan. Keanehan itu juga kembali dirasakan oleh rekannya di kepolisian, yaitu Kapten Ju yang pada saat itu sudah mengetahui mengenai keterkaitan Gil-ho dan menyuruh Seo-jin untuk segera menetapkan Gil-ho sebagai tersangka utama. Namun terlepas dari hal itu, Seo-jin pun mencoba bertanya kepada Kapten Ju apakah ia berencana untuk melindungi pelaku aslinya dengan cara mengkambing hitamkan orang lain. Mendengar hal itu, Kapten Ju seolah berkelit dan mengatakan jika dirinya bersama Jaksa Jo-il sudah melakukan yang terbaik, di mana perkataan itu membuat Seo-jin semakin dibuat bertanya-tanya dan merasa semakin yakin jika Kapten Ju pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, Junso kini terlihat sedang dihajar habis-habisan oleh pemilik klub bernama Gangsu dengan alasan jika Junso telah memukuli seseorang, hingga pemilik klub tersebut bertanya tentang gadis yang kabur di mana gadis tersebut adalah Jae-hee. Junso pun menjawab jika dirinya dihalangi oleh Gil-ho, yaitu mucikari dari para gadis-gadis itu. Gangsu yang marah besar, ia pun mengungkapkan jika dirinya tak mau jika klubnya hancur karena kelalaian orang yang dipercayainya. Dan setelah kejadian itu, Junso pun langsung menyuruh Saiki untuk mengajak Gil-ho bertemu, yang mana Junso berencana untuk menghabisi Gil-ho serta Jae-hee pada malam itu juga. Hingga akhirnya Junso pun mengadakan pesta sebelum rencananya dimulai. Sementara itu, Gil-ho yang mendatangi tempat persembunyian Jae-hee dibuat terkejut karena Jae-hee sudah tak ada di sana dan kabur melalui sebuah celah jendela. Hingga tak lama Gil-ho mendapatkan sebuah pesan dari Saiki yang mengajaknya bertemu untuk membicarakan kesepakatannya kemarin. Kembali kepada Junso, kita kemudian diperlihatkan jika Kapten Ju yang datang ke tempat pesta Junso, di mana di sana Junso kemudian memberikan sebuah jam tangan mewah kepada Kapten Ju dan memberitahu Kapten Ju mengenai rencananya untuk menghabisi Gil-ho, serta menjadikan Gil-ho sebagai orang yang disalahkan atas tewasnya Junghwa dan juga Jae-hee nantinya. Mendengar ucapan itu, Kapten Ju bukannya melarang. Ia justru malah menyuruh Junso untuk segera bertindak cepat dan tak perlu ragu sebab nanti ia pasti akan melindunginya dari jeratan hukum. Di sisi lain, Dongwoo yang kini terus mencari petunjuk agar bisa bertemu dengan Gil-ho, ia pun terlihat dibantu oleh bawahan Jang-ho, hingga tak lama mereka pun mendapatkan kabar dari salah satu grup bawahan Jang-ho jika Saiki telah mengumpulkan orang untuk menghajar Gil-ho di suatu tempat. Mendapat kabar itu, Dongwoo pun langsung buru-buru pergi ke lokasi yang disebutkan. Namun sebelum berangkat, Dongwoo diberitahu jika Saiki adalah seorang preman serta pengedar narkoba yang bekerja di bawah perintah seorang artis. Scene kini memperlihatkan pertemuan Gil-ho bersama Saiki, yang mana Saiki saat itu mengabari Junso jika Gil-ho datang sendirian tanpa membawa barang bukti video yang mereka minta. Gil-ho yang mendengar perkataan Saiki akhirnya mengerti jika semua masalah yang terjadi dikarenakan Junghwa dan juga Jae-hee yang memiliki rekaman video mengenai tindakan bejat salah satu orang yang mereka anggap penting. Namun tak lama Gil-ho langsung dikepung oleh orang-orang suruhan Junso yang bersiap untuk mengeroyoknya. Sementara Saiki terlihat melakukan video call untuk memperlihatkan secara langsung kepada Junso mengenai yang terjadi kepada Gil-ho. Akan tetapi tanpa diduga, Gil-ho yang seorang diri dengan sangat brutalnya malah berhasil menghajar satu persatu orang suruhan Junso dengan sangat mudah. Gil-ho yang merasa dipermainkan oleh Saiki kemudian kembali mencari keberadaan Saiki yang kabur sambil melakukan video call bersama dengan Junso. Saat ia menghampiri sebuah mobil, Gil-ho kemudian harus mendapatkan beberapa tikaman. Namun beruntung pada saat itu ia berhasil mengalahkan dua orang preman tersebut meskipun ia harus mendapatkan beberapa tusukan. Di tengah kondisi yang terdesak oleh para preman yang terus berdatangan, tiba-tiba Dongwoo datang menghampiri Gil-ho yang pada saat itu tak sanggup lagi bertarung dengan kondisinya yang terluka parah. Beruntung pada saat itu Dongwoo berhasil menyelamatkan Gil-ho dari serangan para preman kiriman Junso dan segera kabur untuk mencari tempat yang aman. Junso yang mengetahui jika Gil-ho berhasil kabur, ia pun terlihat kesal dan meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menangkap Gil-ho pada saat itu juga. Sementara dirinya akan melakukan hal lain, yaitu mendatangi sebuah restoran untuk bertemu dengan pemilik klub yang kemarin menghajarnya. Di mana seolah jasa pemilik klub sangat berarti baginya, Junso pun terlihat berterima kasih atas semua yang telah diberikan pemilik klub kepadanya.
Akan tetapi setelah itu tanpa diduga Junso ternyata sudah memiliki rencana lain dengan menyiapkan orang suruhannya untuk menghabisi si pemilik klub, supaya hanya dirinya yang memiliki hak penuh terhadap kepemilikan klub, serta akan mendapatkan orang yang berpengaruh dan membuatnya kebal terhadap hukum. Dari kejadian itu dapat kita simpulkan jika Junso ini merupakan seorang psikopat yang rela melakukan apapun hanya semata-mata demi kesenangannya saja. Bersamaan dengan hal itu Gil-ho yang berhasil diselamatkan oleh Dong-woo, ia pun terus dicecar tentang kebenaran keterlibatan Gil-ho mengenai penculikan serta pembunuhan para gadis-gadis di distrik Gangnam, sebab Dong-woo sendiri merasa jika Gil-ho bukanlah pelaku sebenarnya. Gil-ho yang merintih kesakitan terlihat sulit untuk berbicara memberitahukan kepada Dong-woo jika orang-orang di klub Gangnam lah yang melakukannya. Gil-ho pun kemudian menjelaskan jika orang-orang yang pernah ditangani Dong-woo 3 tahun yang lalu yang dianggap Dong-woo telah selesai, justru kini semakin menjadi sebab merekalah yang membuat distrik Gangnam kisruh hingga saat ini. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba mobil Dong-woo berhasil dicegat Kapten Ju membuat keduanya pun kini saling menodongkan senjata satu sama lain. Di saat para polisi itu saling membenarkan diri mereka masing-masing, tiba-tiba Jaksa Jo-il datang untuk melerai mereka. Gil-ho yang melihat kesempatan untuk kabur ia pun segera mengendap-endap untuk kabur akan tetapi dicegah oleh rekan Dong-woo yang menyadari aksinya. Dong-woo yang tak mau Gil-ho terbunuh ia pun langsung merebut pistol yang dipegang oleh rekannya sambil memperingatkan jika mereka akan menembak siapapun yang berusaha mendekati Gil-ho. Hingga tak lama saat kedatangan Seo-jin yang memperingatkan mereka semua untuk berhenti, Gil-ho yang menyadari kesempatan langsung mendorong Dong-woo dan langsung kabur dengan cara melompat dari atas jembatan. Di sisi lain ketua tim yang menangani kasus hilangnya wanita-wanita di distrik Gangnam terlihat sedang berada di lokasi kejadian untuk mengamankan barang bukti terkait kematian Gangsu. Dari bukti yang ditemukan terlihat bahwa pisau yang digunakan oleh Junso untuk membunuh Gangsu adalah pisau milik Gil-ho yang sebelumnya diamankan oleh Saiki saat Gil-ho melarikan diri bersama Dong-woo. Hal ini menunjukkan bahwa Junso sengaja membuat skenario untuk menjebak Gil-ho dengan tujuan mengalihkan perhatian dari dirinya agar terbebas dari jeratan hukum berkat bantuan dari Kapten Ju dan Jaksa Jo-il. Sementara itu Seo-jin terlihat marah dan menyalahkan Dong-woo, merasa bahwa kelalaian dan tindakan rekan-rekannya di kepolisian memungkinkan Gil-ho berhasil kabur. Dong-woo yang mendengar itu kemudian balik menyalahkan Seo-jin dan mengatakan jika Seo-jin sama halnya seperti Kapten Ju yang berusaha merekayasa kasus ini hingga rumit seperti sekarang ini. Setelah mengatakan hal itu Dong-woo memutuskan untuk pergi dan melapor kepada Komisaris Moon bahwa rekan-rekannya di kepolisian kembali mencoba merekayasa kasus ini serta meminta izin untuk membentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut. Di sisi lain Gil-ho meskipun dalam kondisi lemah dan kehabisan darah, ia pun terlihat berhasil kabur dan segera melarikan diri untuk menyembunyikan dirinya. Sementara itu setelah membunuh Lee Gangsu, Junso kembali ke klubnya dan dengan penuh percaya diri mengumumkan dirinya sebagai CEO yang baru menggantikan Lee Gangsu. Seo-jin yang menduga bahwa kematian Gangsu ada kaitannya dengan Junso, memberanikan diri untuk mengunjungi klub tersebut karena Junso adalah orang terakhir yang bertemu dengan Gangsu. Namun Junso pada saat itu terlihat berkelit dan malah balik bertanya pada Seo-jin mengapa ia berani menyelidiki kasus tanpa melapor kepada atasannya. Dan menurut Junso seharusnya Seo-jin pergi menemui Gil-ho yang dianggapnya sebagai tersangka utama dalam kasus yang ia selidiki sekarang. Setelah pertemuan dengan Junso, Seo-jin mulai menyelidiki latar belakang pria tersebut dan menemukan bahwa Junso adalah seorang idol sensasional yang selalu terbebas dari jeratan hukum berkat bantuan Kapten Ju dan juga atasannya Jaksa Jo-il. Hyun Kyung juga memberi kabar kepada Seo-jin mengenai penemuan senjata di lokasi kejadian yang digunakan dalam pembunuhan. Di mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata senjata tersebut diketahui merupakan milik dari Yoon Gil-ho. Di tempat lain Dong-woo memutuskan untuk mengajak Jisoo bergabung dalam timnya untuk menyelidiki kasus yang melibatkan Jung-hwa, Jae-hee, dan juga Gil-ho. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan bahwa ketiga orang tersebut adalah selebritas terkenal di distrik Gangnam yang terlibat dalam jaringan prostitusi yang mereka jalankan. Melalui akun media sosial MD Lemon, yang merupakan pria berambut pirang, Dong-woo menyadari bahwa ia merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Jung-hwa. Dan melalui story yang baru diposting diketahui pria berambut pirang itu saat ini sedang berada di seputaran kota. Awalnya Dong-woo pada saat itu terlihat mendatangi tempat dingdong terbengkalai untuk mencari keberadaan dari Gil-ho. Namun karena ia tidak menemukan apapun,
Dongwoo akhirnya memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikannya untuk mencari di mana keberadaan si pria berambut pirang. Tak lama setelah Dongwoo pergi, Gil-ho kembali ke tempat Dingdong untuk mengobati lukanya. Ternyata tempat itu merupakan tempat persembunyian yang digunakan oleh Gil-ho, Jae-hee dan juga Jungwa, di mana pada saat Gil-ho sedang mengobati lukanya ia pun kembali mengingat momen saat awal ia bertemu dengan Jungwa dan juga Jae-hee. Dulu pada saat itu Jungwa dan Jae-hee hanyalah wanita malam biasa tanpa agensi, di mana karena hal itu keduanya sering diperlakukan semena-mena oleh pria hidung belang yang memesan mereka. Nyonya Baek dan Gil-ho yang merasa iba terhadap nasib mereka, akhirnya menawarkan mereka untuk bergabung dengan janji bayaran yang tinggi, serta memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan mereka berdua. Tentu penawaran yang diberikan oleh Nyonya Baek dan Gil-ho membuat Jungwa dan Jae-hee tertarik, sehingga mereka memutuskan untuk bergabung, hingga perlahan hubungan ketiganya pun kian semakin dekat. Suatu ketika setelah Jae-hee menjalankan tugasnya, Gil-ho lalu bertanya apa yang akan dilakukan Jae-hee setelah ia berhasil mengumpulkan uang yang banyak. Jae-hee menjawab bahwa setelah uangnya terkumpul, ia berniat untuk segera pensiun dan pergi ke tempat yang seperti gambar yang ia tunjuk, di mana ia merasa jika tempat seperti itu akan memberinya kedamaian serta ketenangan hingga akhir hayatnya. Mengetahui bahwa Gil-ho pandai membuat tato, Jae-hee meminta Gil-ho untuk menutupi bekas lukanya dengan cara ditato. Gil-ho yang mendengar hal itu ia pun tidak merasa keberatan dan bahkan langsung membuatkan tato yang sama sebagai simbol persahabatan mereka. Suatu hari ketika Jae-hee dan Gil-ho kembali ke markas mereka terkejut melihat Nyonya Baek tewas dengan tubuh yang berlumuran darah. Kematian Nyonya Baek akhirnya menjadi alasan ditutupnya bisnis Dingdong yang sebelumnya dikenal sebagai tempat menyediakan wanita malam. Meskipun begitu, Jae-hee yang belum bisa melepaskan bisnis tersebut menolak untuk berhenti. Ia meminta Gil-ho untuk terus bekerja sama, karena menurutnya hanya Gil-ho yang bisa melindunginya dan para gadis-gadis lainnya. Gil-ho yang mengenang perkataan Jae-hee hanya bisa termenung. Ia merasa bersalah karena merasa tak mampu melindungi para gadis yang selama ini ia anggap sebagai tanggung jawabnya. Di sisi lain, Dongwoo yang dibantu oleh Jang-ho terlihat sedang mengintai untuk mencari keberadaan pria berambut pirang. Beberapa saat kemudian mereka melihat pria berambut pirang tersebut sedang menelpon Saiki untuk membicarakan tentang Jae-hee yang masih belum mereka temukan. Sementara itu, Seo-jin mulai menemukan kejanggalan mengenai Gil-ho yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Ia memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan Gil-ho sedang membuang mayat Jungwa. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Seo-jin pergi ke lokasi tersebut dan tanpa diduga bertemu dengan seorang wanita misterius yang ternyata adalah Jae-hee. Karena Seo-jin belum tahu bahwa Jae-hee adalah orang yang dicarinya, ia hanya bertanya apakah Jae-hee mengenal Jungwa. Namun Jae-hee terlihat menghindar tak menjawab dan berusaha pergi. Melihat perilaku Jae-hee yang mencurigakan, Seo-jin mencoba mendekat, namun Jae-hee langsung menaiki kereta dan pergi begitu saja. Di tempat lain, Dongwoo yang berhasil mengikuti pria berambut pirang dibawa ke sebuah kantor perusahaan bernama Gangnam Trading. Tempat ini yang pada pagi hari berfungsi sebagai pusat kebugaran berubah menjadi tempat hiburan malam yang mewah pada malam harinya. Dongwoo dan Jang-ho memasuki gedung tersebut untuk mencari pria berambut pirang. Akan tetapi mereka sempat dicegat oleh para penjaga yang memaksa Jang-ho untuk melawan sementara Dongwoo berhasil masuk. Di dalam, Dongwoo akhirnya menemukan pria tersebut dan langsung menanyakan keberadaan Jae-hee. Namun pria berambut pirang menjawab bahwa sebenarnya ia juga sedang mencari Jae-hee dan tidak tahu di mana ia berada. Beberapa saat kemudian, Dongwoo melihat seorang pria lain keluar dari sebuah lemari dan mencoba melarikan diri. Merasa curiga, Dongwoo langsung mengejar pria tersebut yang ternyata membawa senjata api. Akan tetapi karena sudah berpengalaman akan hal mengejar kriminal, pada akhirnya Dongwoo berhasil membuat pria yang ia kejar terpojok, dan pada saat itu Dongwoo dibuat terkejut saat melihat jika pria tersebut ternyata adalah Kapten Ju, rekannya di kepolisian. Singkatnya, karena Kapten Ju ditemukan di tempat hiburan malam bersama wanita dan menggunakan narkoba, ia pun diamankan dan langsung diinterogasi untuk memberikan keterangan mengenai siapa sosok di balik semua ini. Namun Kapten Ju memilih untuk tetap diam, menolak memberi informasi dan lebih memilih untuk segera dibawa ke penjara. Yang mana hal itu membuat Dongwoo emosi dan saking emosinya kepada Kapten Ju, ia pun langsung menghajarnya hingga hampir kehilangan kesadaran. Setelah pemeriksaan, Kapten Ju kemudian ditemui oleh Seo-jin yang memintanya untuk segera mengakui semua perbuatannya. Namun Kapten Ju balik bertanya apakah perintah tersebut datang dari kepala jaksa Jo Il, karena ia hanya akan bertindak sesuai instruksi atasannya.
Mendengar hal itu, Seo-jin semakin bingung mengenai keterlibatan Kapten Ju dengan atasannya Pak Ta. Kapten Ju kemudian meminta Seo-jin untuk menghubungi istrinya, yang ternyata adalah Noh Junso. Ia juga mengirimkan pesan untuk Junso, mengatakan bahwa ia sangat merindukannya dan ingin menyampaikan banyak hal. Namun untuk sekarang ini, ia memilih untuk tetap diam sampai Junso datang menemuinya. Pernyataan Kapten Ju itu membuat Seo-jin terkejut dan semakin yakin bahwa mereka semua saling terkait satu sama lain. Di sisi lain Gil-ho, tanpa rasa takut sedikit pun terlihat mengobrak-abrik bar Hyena yang dijaga oleh Saiki. Namun beberapa saat kemudian polisi mulai berdatangan, yang mana hal itu memaksa Gil-ho untuk segera kabur. Sementara itu Seo-jin tiba-tiba menerima telepon dari Kapten Ju, yang menyatakan bahwa dirinya akan mengakui semua perbuatannya dan mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Kapten Ju melakukan ini karena merasa dikhianati oleh Junso yang tidak membantunya bebas dari penjara. Setelah mendapatkan panggilan dari Kapten Ju, Seo-jin langsung mendatangi Dong-woo untuk memberitahukan bahwa Kapten Ju akan mengakui kesalahannya keesokan harinya. Namun Dong-woo meragukan ucapan Seo-jin, dan Seo-jin berusaha meyakinkan Dong-woo dengan mengatakan bahwa ia tidak seperti atasannya Pak Ta, dan kini mulai percaya bahwa seluruh kasus ini adalah rekayasa untuk menjebak Gil-ho. Seo-jin juga menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan Jae-hee di tempat di mana jasad Jung-hwa ditemukan. Mendengar itu, Dong-woo akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua yang telah ia temukan kepada Seo-jin termasuk alasan mengapa ia mencari Jae-hee. Ternyata Dong-woo melakukannya untuk menyelamatkan putrinya yang adalah teman Jae-hee. Jae-hee dan Jung-hwa adalah rekan kerja yang diawasi oleh Gil-ho, dan sekarang Jae-hee telah menghilang sebelum Jung-hwa ditemukan tewas. Di saat yang sama Junso menelpon Seo-jin dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan Gil-ho dan berencana membuat umpan dengan Jae-hee. Seo-jin merasa panik dan mencoba menggertak Junso dengan mengatakan bahwa Kapten Ju sudah mengakui perbuatannya dan akan mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Namun Junso dengan percaya diri mengatakan bahwa Kapten Ju belum mengakui apapun dan bahkan besok Kapten Ju tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Di mana pada faktanya ternyata Junso telah mengirim orang suruhannya untuk membunuh Kapten Ju saat ia tertidur di penjara. Di sisi lain, Gil-ho menerima pesan dari Saiki yang mengirimkan foto wanita dengan wajah tertutup, memberitahunya bahwa wanita itu adalah Jae-hee. Saiki memperingatkan Gil-ho bahwa jika ia tidak segera datang ke klub, Jae-hee akan dihabisi seperti Jung-hwa sebelumnya. Tanpa berpikir panjang Gil-ho segera bergegas menuju klub karena khawatir dengan keselamatan Jae-hee. Sebelum Gil-ho masuk ke klub, ia menerima pesan dari Seo-jin yang mengajaknya bekerja sama. Seo-jin mengatakan bahwa Junso memanggil Gil-ho ke klub sebagai jebakan, dan ia mulai mempercayai bahwa Gil-ho bukanlah orang yang membunuh Jung-hwa. Namun Gil-ho yang masih ragu tetap memutuskan untuk masuk ke klub tersebut. Saat berada di lift, Gil-ho kembali menelpon Seo-jin, bertanya-tanya mengapa ia harus mempercayainya. Seo-jin mencoba meyakinkan Gil-ho bahwa ia telah bekerja sama dengan Dong-woo detektif yang sebelumnya membantu Gil-ho saat berada di jembatan beberapa waktu yang lalu. Namun pada saat itu, kita tidak diberitahukan apakah Gil-ho menyetujui hal tersebut, karena adegan kemudian kembali berpindah memperlihatkan Junso dan komplotannya yang sedang merekam seorang wanita yang sedang diintimidasi dengan tujuan untuk memprovokasi Gil-ho. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan Junso terkejut saat yang masuk bukanlah Gil-ho melainkan Seo-jin. Seo-jin yang terkejut dengan penyiksaan yang ia lihat, langsung menanyakan alasan Junso melakukan hal tersebut. Junso menjawab bahwa apa yang dilihat oleh Seo-jin barusan hanyalah wahana permainan yang sengaja ia buat untuk menjebak Gil-ho agar ia mau datang ke tempatnya. Tanpa disadari oleh Junso, Seo-jin dengan sengaja menghidupkan panggilan telepon yang sempat didengar sendiri oleh Gil-ho. Hal ini membuat Gil-ho akhirnya memutuskan untuk mempercayai ajakan kerja sama Seo-jin dan sepakat untuk bertemu di sebuah bar. Keesokan harinya Dong-woo, Seo-jin, dan Gil-ho berdiskusi mengenai kematian Jung-hwa. Dong-woo dan Seo-jin terus menanyai Gil-ho tentang motif di balik pembunuhan Jung-hwa. Gil-ho menjelaskan bahwa Jung-hwa meninggal karena dibunuh oleh Junso saat menghadiri sebuah pesta yang dihadiri oleh para tamu kelas atas. Di mana pesta tersebut memang sengaja mengundang para gadis untuk dilibatkan dalam acara tersebut. Namun Gil-ho tidak tahu alasan mengapa Junso membunuh Jung-hwa, karena ia menemukan Jung-hwa sudah tak bernyawa saat tiba di lokasi.
Meskipun begitu, Gilho merasa yakin bahwa Junso sebenarnya tidak mengincar dirinya ataupun Jungwoo melainkan hanya Jae-hee sendiri, karena menurutnya Jae-hee pasti memiliki rahasia besar yang berkaitan dengan Junso. Sementara itu Junso sedang berbicara dengan Tak Ju-il yang terus mengomeli Junso karena telah menghabisi Kapten Ju bawahannya. Junso menjelaskan bahwa ia membunuh Kapten Ju untuk melindungi diri mereka berdua dan mencegah hal-hal buruk terungkap, termasuk bukti yang dapat diungkap oleh Seo-jin. Junso yang kesal dengan keberadaan Seo-jin yang selalu menghambat rencananya, melaporkan kepada Tak Ju-il bahwa Seo-jin adalah bawahannya yang sangat merepotkan. Di sisi lain, Seo-jin dan Dong-woo berencana untuk menyiasati Jaksa Jo-il. Mereka berdua kemudian menemui Komisaris Moon dan memberitahunya bahwa Tak Ju-il mungkin terlibat dalam kasus tersebut. Mereka meminta agar Komisaris Moon melaporkan hal ini ke kantor Kejaksaan Agung agar kasus tersebut dapat dialihkan. Komisaris Moon mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan itu, tetapi Seo-jin tidak menyerah dan meyakinkan komisaris bahwa Tak Ju-il berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Jika komisaris ikut membantu mereka, maka saingannya dalam pencalonan presiden akan berkurang. Setelah mendengar hal itu, Komisaris Moon akhirnya pun setuju untuk membantu mereka. Keesokan harinya, seseorang dari kantor kejaksaan menemui Seo-jin dan rekan-rekannya untuk membahas kasus tersebut. Pria tersebut mulai menginterogasi Gilho tentang apa yang sebenarnya terjadi. Gilho mengatakan bahwa Gangnam Trade adalah dalang dari semua peristiwa ini yang dipimpin oleh Junso. Gilho menegaskan bahwa Junso lah yang membunuh Jungwoo dan Lee Gang-soo. Namun pernyataan Gilho masih membuat pria tersebut ragu karena Gilho tidak bisa memberikan bukti yang mendukung klaimnya. Sementara itu Junso sedang merencanakan pesta lain dan melakukan pertaruhan besar. Tiba-tiba Saiki datang membawa Oh Jin-young, gadis milik Gilho, yang datang untuk memberitahukan di mana lokasi persembunyian Jae-hee. Beberapa saat kemudian, Jin-young menghampiri Jung-kwon, tetapi ia bersama Saiki dan komplotannya yang langsung memaksa Jung-kwon untuk memberitahukan informasi tentang Gilho dan Jae-hee. Jung-kwon yang tidak ingin membocorkan apapun memilih untuk diam, meskipun ia harus menanggung siksaan yang diberikan oleh Saiki. Di sisi lain Dong-woo mendapatkan informasi bahwa hotel tempat kematian Jungwoo terjadi tidak memiliki kamera CCTV. Alasannya adalah karena CCTV dimatikan saat hotel sedang dibersihkan. Dong-woo berspekulasi bahwa petugas forensik yang membersihkan lokasi juga pasti terlibat dengan Junso dalam semua kasus ini. Saat itu Gilho datang dan bertanya kepada Dong-woo mengapa ia begitu bertekad mencari Jae-hee. Dong-woo menjelaskan bahwa Jae-hee adalah teman putrinya. Ternyata, Gilho juga mengenal Yeso. Namun Dong-woo justru menyalahkan Gilho dan kelompok gadis-gadisnya, menuduh mereka memaksa Yeso untuk bertato dan melakukan hal-hal aneh yang memengaruhi putrinya secara negatif. Mendengar tuduhan itu, Gilho menjelaskan bahwa Yeso memiliki bekas luka sundutan rokok di tangannya, yang menurutnya terjadi karena Yeso adalah korban perundungan di sekolah. Gilho kemudian balik bertanya, di mana Dong-woo sebagai ayah berada saat Yeso menghadapi kesulitan, sehingga putrinya merasa perlu mencari perlindungan darinya. Pernyataan Gilho membuat Dong-woo terdiam tanpa bisa membalas, di mana hal itu mengingatkan Gilho pada pertemuan pertamanya dengan Yeso. Saat itu Jae-hee membawa Yeso ke markas mereka. Gilho sempat memarahi Jae-hee dan menyuruh Yeso pergi. Namun Yeso mengatakan bahwa ia ingin membuat tato seperti Jae-hee, sambil menunjukkan tangannya yang dipenuhi bekas luka sundutan rokok. Melihat hal itu, Gilho yang awalnya terlihat marah ia pun merasa iba, dan pada akhirnya ia pun setuju untuk membuatkan tato di lengan Yeso. Di masa sekarang Seo-jin terlihat menemui jaksa Tak untuk menyampaikan bahwa karena Kapten Ju telah meninggal maka tuntutan terhadap Junso harus dibatalkan. Tak lama setelah itu, Seo-jin berpapasan dengan Inspektur Jaksa Agung yang kini tampaknya mendukung jaksa Tak. Melihat situasi tersebut, Seo-jin terlihat merasa bingung dan sulit menerima kenyataan yang harus ia hadapi ke depannya. Di malam itu, Seo-jin bertemu Dong-woo untuk memberitahukan fakta yang ia temukan siang tadi. Seo-jin juga menyatakan niatnya untuk menemui seorang jurnalis agar kasus ini diungkap ke publik, sehingga jaksa Tak tidak bisa lagi berbuat sesuka hatinya. Namun Dong-woo memperingatkan bahwa jika hal itu dilakukan, kehidupan para gadis tersebut akan hancur. Ia menegaskan bahwa mereka harus memiliki bukti yang kuat sebelum mengambil langkah seperti itu. Di sisi lain Jae-hee terlihat kembali mengambil ponselnya dan segera membuka pesan yang masuk. Ternyata pesan tersebut berisi informasi bahwa Jin-young sedang disiksa bersama Jung-kwon dan mereka meminta pertolongan darinya.
Mereka mengancam Jae-hee untuk datang segera jika ingin menyelamatkan teman-temannya. Jae-hee yang melihat temannya dalam bahaya merasa marah dan bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Dan pada akhirnya Jae-hee memutuskan untuk mengirim pesan tersebut kepada Gil-ho, memberitahu bahwa ia akan pergi ke klub Hyena untuk menyelamatkan Jin-young dan Jung-kwon. Mendengar hal itu, Gil-ho pun terlihat sangat marah dan segera menghubungi Dong-woo untuk memberitahu bahwa Jae-hee berencana pergi ke Kolosium. Kolosium itu diketahui merupakan tempat berkumpulnya orang kaya yang bertaruh pada pertarungan berdarah. Gil-ho yang kesal dengan kelakuan Dong-woo menyalahkan mereka karena polisi telah gagal menyelesaikan kasus ini. Di sisi lain, Jae-hee terlihat menyamar dan berusaha masuk ke Kolosium dengan menggoda seorang pria yang kebetulan ingin masuk ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian pertarungan dimulai dan Jae-hee berhasil menemukan Jin-young. Ternyata Gil-ho juga sudah sampai di sana. Sementara itu, Dong-woo dan rekan-rekannya berusaha menerobos masuk ke Kolosium secara terbuka. Kembali ke arena pertarungan, Jung-kwon tampak sudah tak berdaya karena pada saat itu ia dipaksa untuk menjadi peserta pertarungan. Jae-hee yang hendak menyelamatkan Jin-young tiba-tiba dipergoki oleh Junso yang ternyata sudah mengetahui kedatangannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Junso pun menanyakan tentang video yang ada di ponsel Jae-hee. Namun saat Junso memeriksa ponsel Jae-hee, ia tidak menemukan video apapun yang mana hal itu membuatnya marah. Jae-hee kemudian langsung melukai Junso. Meskipun ia terus disiksa, Jae-hee mengancam Junso bahwa jika ia dibunuh maka video yang ia cari akan tersebar di internet. Mendengar ancaman itu, Junso semakin marah dan langsung mengambil pisau yang dibawa oleh Jae-hee untuk balik melukai wajahnya. Sementara itu, Gil-ho ikut turun ke arena pertarungan untuk menyelamatkan Jung-kwon. Beberapa saat kemudian, Junso kembali ke arena dengan membawa Jae-hee bersamanya. Melihat hal itu, Gil-ho semakin marah dan dengan sikap psikopatnya Junso memerintahkan bawahannya untuk menambah peserta pertarungan dan memerintahkan mereka untuk segera menghabisi Gil-ho. Sementara itu, suasana di luar Kolosium semakin kacau. Seo-jin terlihat membawa bantuan polisi beserta surat penangkapan yang ternyata ditujukan kepada Junso. Hal ini membuat Junso panik, karena jika pertarungan dihentikan maka ia akan mengalami kerugian besar. Beberapa saat kemudian Saiki memberitahu Junso bahwa pertarungan tersebut ternyata disiarkan secara langsung. Mengetahui hal itu, Junso semakin murka setelah sadar bahwa siaran itu merupakan ulah dari perbuatan Jae-hee. Di tempat lain, Gil-ho yang sudah terluka parah berusaha mencari Junso. Ia menemukan bahwa Junso sedang melarikan diri bersama Saiki sambil membawa Jae-hee. Namun mobil mereka tiba-tiba dilempar batu bata oleh seseorang, memaksa Saiki menghentikan kendaraan secara mendadak. Hal ini membuat Junso marah dan memukul Saiki sebelum menyuruhnya keluar dari mobil. Saat Junso keluar untuk mengeceknya, Saiki justru meninggalkannya karena merasa lelah diperbudak olehnya. Dalam pelariannya, Junso berpapasan dengan Gil-ho yang langsung menanyakan keberadaan Jae-hee. Mendengar hal itu, Junso dengan songongnya mengatakan bahwa Jae-hee sudah mati. Gil-ho yang dipenuhi amarah kemudian langsung menghajar Junso tanpa henti hingga tak lama Dong-woo segera datang untuk menghentikan Gil-ho. Namun Gil-ho yang sudah kehilangan kendali mencoba melawan dan bersikeras ingin membunuh Junso karena ia telah berani menyakiti gadis-gadisnya. Dong-woo kemudian mencoba menenangkan Gil-ho dengan memberitahu bahwa Jae-hee telah berhasil diamankan. Mendengar hal itu, Gil-ho akhirnya bisa merasa lega setelah mengetahui bahwa Jae-hee masih hidup. Beberapa hari kemudian, Dong-woo berbicara dengan Seo-jin tentang Gil-ho yang diklaimnya melarikan diri setelah melukai tangannya. Namun pernyataan itu hanyalah kebohongan yang dibuat Dong-woo, yang mana hal itu, Seo-jin jelas tidak mempercayainya karena ia tahu jika Gil-ho ditangkap maka ia akan segera dijadikan tersangka atas kasus ini. Beberapa saat kemudian Seo-jin mencoba menghubungi Junso di rumah sakit. Namun sesampainya di sana ia dibuat terkejut saat mengetahui jika Junso telah ditemukan tewas, yang diakini sebagai upaya seseorang untuk membungkamnya dan menyembunyikan kebenaran. Keesokan harinya, kantor kejaksaan tempat Seo-jin bekerja tiba-tiba digerebek. Semua dokumen dan barang bukti disita. Anehnya, jaksa Ju-il terlihat tersenyum menyaksikan situasi tersebut. Di sisi lain, Dong-woo yang mencoba menghubungi putrinya merasa cemas karena telepon putrinya pada saat itu diangkat oleh orang lain yang mengatakan bahwa karena Dong-woo selalu ikut campur dalam urusannya,
maka kini putrinya harus menanggung akibatnya. Setelah mengetahui bahwa putrinya Yeso telah diculik dan sang penculik menuntutnya untuk menyerahkan Jae-hee serta rekaman video yang Jae-hee miliki, Dong-woo pun segera meminta bantuan Jisoo bawahannya untuk melacak keberadaan terakhir dari ponsel Jae-hee. Lalu cerita beralih memperlihatkan seorang wanita bernama Choi Soo-in yang bekerja di bidang yang sama dengan Gil-ho, yakni sebagai mucikari. Choi Soo-in yang saat itu bertugas menjaga Yeso, memperlihatkan kepada Yeso bahwa Jae-hee selama ini adalah seorang wanita penghibur. Meski begitu, Yeso tampak tidak terpengaruh, karena bagi dirinya Jae-hee bukanlah sekedar teman melainkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Cerita kemudian memperlihatkan kilas balik awal mula terjadi kedekatan antara Jae-hee dan juga Yeso, di mana pertemuan itu terjadi ketika keduanya masih sekolah di SMA yang sama. Saat itu, Yeso yang merupakan murid culun nampak selalu menjadi bahan intimidasi para siswi perundung di sekolah, hingga Jae-hee yang merupakan siswi paling ditakuti kemudian ikut membantu Yeso. Awalnya tindakan Jae-hee membantu Yeso malah membuat Yeso marah kepada Jae-hee, hingga puncaknya ketika para komplotan siswi perundung itu kembali mengintimidasi Yeso di atap sekolah. Yeso yang selama ini tak pernah melawan ia pun mencoba memberanikan dirinya dengan menggunakan pisau yang ia sembunyikan. Jae-hee yang melihat itu menyuruh kemudian meminta Yeso untuk membuang senjatanya karena ia sudah mengusir mereka. Hingga salah satu siswi perundung itu tiba-tiba balik menyerang Yeso yang pada akhirnya ia pun harus tewas karena terjatuh dari gedung tersebut. Yeso yang merasa jika semua itu merupakan ulahnya ia pun langsung menangis di mana Jae-hee mencoba menenangkan Yeso dengan berkata jika semua yang terjadi merupakan karena ulah mereka sendiri yang selalu merundungnya. Scene kemudian beralih kembali ke masa sekarang di mana Dong-woo terlihat mendatangi lokasi terakhir ponsel Yeso terdeteksi. Namun sayangnya pada saat itu, ia tidak menemukan petunjuk apapun di tempat tersebut. Setelah itu Dong-woo memutuskan kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Jae-hee yang dilaporkan sudah sadar. Meski khawatir dengan kondisi putrinya, Dong-woo memilih untuk tidak memberitahukan tentang penculikan Yeso agar tidak membuat Jae-hee cemas. Momen tersebut menjadi titik perubahan dalam hubungan antara Dong-woo dan juga Jae-hee, di mana hubungan mereka yang sebelumnya dipenuhi kesalahpahaman perlahan membaik setelah Dong-woo menyadari bahwa Jae-hee adalah sosok yang tulus dan berarti bagi putrinya. Dong-woo kemudian meminta Jae-hee untuk menyerahkan rekaman video yang ia simpan karena khawatir jika keberadaan video tersebut akan terus membuat Jae-hee menjadi target. Namun Jae-hee yang belum sepenuhnya yakin akan niat baik Dong-woo terlihat ragu untuk memberikannya dan mengalihkan pembicaraan jika saat ini ia sedang lapar dan meminta Dong-woo untuk mengantarkannya ke minimarket. Di mana saat berada di sana Dong-woo yang merasa was-was terlihat terus mengawasi Jae-hee karena khawatir jika Jae-hee pasti berencana kabur. Di waktu yang bersamaan Dong-woo mendapatkan telepon dari Jisoo bawahannya yang memberitahukan jika istrinya baru saja datang ke kantor untuk melaporkan mengenai kehilangan putrinya. Jisoo menginformasikan jika kemungkinan penculikan Yeso berkaitan dengan sindikat Gangnam Trading Co di mana Dong-woo juga merasakan hal yang sama. Dong-woo lalu meminta Jisoo untuk tidak terlalu tergesa-gesa mengirim tim mereka ke tempat tersebut karena hal itu hanya akan membuat Yeso putrinya dalam bahaya dan menyarankan Jisoo untuk terus menyelidiki dan melaporkan mengenai perkembangan informasi terbaru. Tanpa disadari Dong-woo percakapan itu ternyata didengar oleh Jae-hee, di mana ketika Dong-woo akan membayar belanjaan Jae-hee, kesempatan itu langsung digunakan Jae-hee untuk melarikan diri. Sementara itu, adegan berpindah kepada Gil-ho yang pada saat itu tampak berada di sebuah perkampungan kecil dekat laut bersama Jung Kwon. Gil-ho yang kini menjadi salah satu orang paling dicari oleh para kepolisian serta orang-orang di distrik Gangnam, Jung Kwon pun menyarankan Gil-ho untuk segera meninggalkan Korea dengan memanfaatkan jalur laut sebagai pelariannya. Scene kemudian kembali kepada Jae-hee yang terlihat kini berada di tempat Choi Soo-in, di mana ternyata Jae-hee dengan sukarela datang menyerahkan diri agar Yeso bisa segera dibebaskan, meskipun dirinya harus mendapatkan siksaan. Di sana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang memiliki nama inisial Ki, yang terlihat berhasil mendapatkan rekaman yang disimpan di dalam ponsel Jae-hee. Ternyata pada saat itu, ia memiliki rencana lain, yaitu memanfaatkan kecantikan Jae-hee dengan menjadikannya sebagai bintang utama dalam merayakan peluncuran server terbaru mereka. Kita lalu diperlihatkan jika ternyata Jae-hee dan juga Choi Soo-in ternyata memiliki hubungan baik. Choi Soo-in yang mendengar jika Jae-hee rela berkorban demi menolong Yeso temannya,
Hal itu kemudian membuatnya merasa iba dan menyuruh Jae-hee untuk segera kabur ketika Si-ki bersama para bawahannya lengah. Akan tetapi Jae-hee menolak hal itu dikarenakan dirinya sudah merasa lelah kabur serta bersembunyi, dan sekarang ia merasa jika dirinya harus melakukan sesuatu. Cerita kembali kepada Dong-woo, yang merasa lega setelah mengetahui Yeso berhasil pulang ke rumah berkat Jae-hee yang menyerahkan diri. Namun kekhawatiran terhadap keselamatan Jae-hee membuat Dong-woo terus berusaha mencari informasi tentang keberadaannya. Tak lama Jang Ho kemudian memberitahu Dong-woo bahwa grup media sosial para mucikari sedang ramai membicarakan rencana Jae-hee untuk melakukan siaran langsung khusus bagi anggota VIP. Mendengar informasi tersebut, Dong-woo segera menyelidiki lokasi tempat siaran itu akan dilakukan, dan setelah mengetahui lokasinya, tanpa ragu ia bergegas menuju ke sana. Sementara itu, Gil-ho, yang tengah bersiap meninggalkan Korea menggunakan perahu, tiba-tiba menerima pesan suara dari Jae-hee. Saat mendengar isi pesan tersebut yang menyatakan bahwa Jae-hee akan segera menyusul Jung-hwa, Gil-ho panik dan langsung memutuskan untuk pergi ke tempat Jae-hee berada. Kembali kepada Dong-woo yang berhasil sampai terlebih dahulu di lokasi di mana pada saat itu, ia dihadang oleh seorang penjaga bertubuh besar hingga membuat posisinya terdesak. Hingga pada akhirnya Ki datang menghampiri Dong-woo dan langsung menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Saat hampir kehilangan kesadaran, Dong-woo samar-samar melihat sosok yang ia kenal, seorang laki tua bernama Choi Hak-gu, yang pada saat itu memberitahu jika ia sudah membuat kesepakatan untuk melepaskan putrinya dengan menukarkannya dengan Jae-hee. Sementara itu saat Jae-hee sedang melakukan live yang disaksikan oleh begitu banyak pria hidung belang, tiba-tiba tanpa disangka Jae-hee pun memecahkan kaca jendela yang membuat semua orang panik, yang tak lama Jae-hee pun kemudian langsung melakukan bundir dengan cara melompat dari atas gedung tersebut. Ternyata hal itu merupakan rencananya yang sebelumnya sempat ia katakan kepada Choi Soo-in untuk membiarkannya pergi. Gil-ho yang baru tiba di sana dan melihat Jae-hee sudah meninggal, ia pun tak bisa menahan diri hingga membuatnya histeris sejadi-jadinya. Hingga ketika Gil-ho melihat Hak-gu bersama dengan Ki yang pergi dari sana, Gil-ho pun dengan puntang-panting berusaha mengejar mobil yang ditumpangi oleh mereka. Akan tetapi upaya Gil-ho tak berhasil, karena pada saat itu ia malah ditabrak oleh mobil yang melintas. Berita mengenai kematian Jae-hee pun sampai diketahui oleh Yeso, yang mana Yeso tampak begitu terpukul karena dirinya harus kehilangan teman yang begitu berharga dalam hidupnya. Singkatnya, Dong-woo terlihat dengan penuh rasa bersalah membawa abu jenazah Jae-hee untuk dimakamkan. Namun suasana haru berubah ketika Yeso putrinya datang dengan raut wajah yang penuh amarah. Pada saat itu, Yeso menyalahkan Dong-woo menuding bahwa kematian Jae-hee adalah akibat dari kegagalan ayahnya dalam melindungi Jae-hee. Di tempat lain, Gil-ho tampak membakar semua barang-barang milik Jae-hee. Setelah mendengarkan kembali pesan suara dari Jae-hee yang menyampaikan rasa permintaan maafnya, Gil-ho pun lalu memutuskan untuk menghubungi Jung-kwon dan meminta bantuannya untuk mencari informasi tentang Ki dan Choi Hak-gu, karena ia bertekad untuk membalaskan dendam terhadap mereka. Di sisi lain, jaksa Sojin terlihat sedang merapikan barang-barangnya. Ia kemudian menemukan sebuah flash disk yang berisi hasil forensik terkait Junso. Setelah meneliti data tersebut, Sojin menemukan bahwa orang yang kerap berkomunikasi dengan Junso menggunakan ponsel Junso ternyata adalah Choi Hak-gu. Sojin kemudian mencoba menghubungi nomor Hak-gu dan langsung memaparkan semua bukti yang telah ia dapatkan. Akan tetapi secara mengejutkan, Hak-gu langsung meresponnya dengan tenang sambil mengundangnya ke sebuah restoran untuk membicarakan hal tersebut. Setibanya di restoran, Sojin disambut oleh Hak-gu yang dengan tenang bertanya apa tujuan Sojin menghubunginya. Dengan penuh keyakinan, Sojin menjelaskan bahwa ia telah mengantongi bukti mengenai kejahatan Hak-gu dan berniat mengungkapkan semuanya kepada media bersama Kepala Jaksa Ju-il. Namun alih-alih takut, Hak-gu hanya tersenyum seolah sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Ia kemudian menawarkan pilihan mengejutkan kepada Sojin untuk bekerja sama dengannya. Hak-gu bahkan menjanjikan Sojin kekuasaan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki Jaksa Ju-il. Tawaran itu membuat Sojin terkejut dan baru menyadari bahwa pengaruh Hak-gu ternyata jauh lebih besar dan bisa menjangkau hingga ke instansi pemerintahan. Singkat cerita, 3 bulan kemudian berlalu, kita kemudian diperlihatkan dengan Dong-woo yang kini terlihat menjadi driver pengantar wanita malam, sama halnya seperti dengan Gil-ho sebelumnya. Akan tetapi ada hal yang membedakan Dong-woo dengan Gil-ho yang selalu menghajar pria yang berbuat seenaknya kepada wanita-wanitanya.
di mana Dongwoo terlihat lebih tenang dan hanya fokus menjadi sebagai seorang supir saja. Bahkan setelah Dongwoo mendapatkan informasi dari salah satu wanita malam yang ia antar, di mana pada saat itu ia memberitahu mengenai tindakan bejat dari seorang anak menteri yang selalu lolos dari jeratan hukum. Dongwoo yang mendengar hal itu, ia pun terlihat hanya diam dan tidak peduli. Kita lalu diperlihatkan ke 3 bulan yang lalu saat Dongwoo menghadap Komisaris Moon atasannya, saat dirinya mengundurkan diri dari kepolisian yang usut hal itu Dongwoo lakukan demi Yeso putrinya. Sebab setelah kematian Jae-hee, Dongwoo tak pernah lagi bertemu dengan Yeso, karena Yeso selalu menghindarinya. Sementara Gil-ho yang masih menyimpan dendam terlihat selalu mendatangi tempat hiburan malam milik Ki, yang tujuannya tak lain adalah untuk mencari Ki sekaligus menghancurkan bisnis yang dikelola olehnya. Meskipun sampai sekarang ini Gil-ho belum pernah berhasil bertemu secara langsung dengan Ki, ia pun terlihat selalu mengintai setiap pergerakan dari para bawahannya. Dan satu-satunya cara yang bisa Gil-ho lakukan pada saat itu, hanyalah dengan cara menghancurkan tempat hiburan Noh Junso, yang kini telah diambil alih oleh Ki. Di sisi lain setelah Sojin bertemu dengan Hak-gu 3 bulan yang lalu, kini Sojin terlihat sudah memiliki pangkat yang tinggi, yaitu menjadi Kepala Departemen Anti Korupsi berkat tawaran kerjasama yang ditawarkan Hak-gu sebelumnya. Di hari itu Dongwoo terlihat mendatangi Sojin meminta bantuannya untuk menyelidiki narkoba jenis baru yang beredar di distrik Gangnam, yang menurut Dongwoo sangat berbahaya. Namun sayangnya Sojin pada saat itu terlihat merasa keberatan dan dengan sikap sok berkuasa ia lalu berkata, jika warga sipil seperti Dongwoo tak boleh ikut campur dengan menyimpulkan sesuatu dengan konspirasi yang ia buat. Dengan tegas Sojin lalu menyuruh Dongwoo untuk tidak lagi datang menemuinya karena hal itu membuatnya sama sekali tidak nyaman. Sementara itu kita lalu diperlihatkan dengan para elit-elit penguasa yang sedang melakukan rapat di mana diantaranya dihadiri oleh Hak-gu dan juga Ju-il. Pada saat itu, mereka terlihat sedang merencanakan pembuatan rumah sakit modern yang dikhususkan bagi kalangan kaum elit, karena mengingat mereka sudah cukup banyak mendapatkan investasi dari luar negeri. Namun saat rapat berlangsung Ju-il yang merasa keberatan dengan pembangunan rumah sakit itu, terlihat tidak setuju dan menyarankan mereka untuk mengalihkannya menjadi apartemen, karena hal itu pasti akan menguntungkan mereka semua. Hak-gu yang mendengar hal itu kemudian memperingatkan Ju-il jika dirinya tidak memiliki kapasitas, terlebih rencana pembuatan rumah sakit ini sudah disepakati oleh semua pihak. Setelah rapat tersebut selesai, Hak-gu pun menyuruh Ju-il untuk datang ke restoran biasa untuk membahas mengenai sikapnya yang seolah dengan sengaja menentang rencana pembuatan rumah sakit tersebut. Ju-il yang merasa jika dirinya sudah berada di level yang sama dengan Hak-gu, terlihat dengan tenang mengatakan jika dirinya sengaja melakukan itu karena proyek tersebut sama sekali tidak menguntungkannya. Mendengar perkataan Ju-il yang bersikap tak tahu diri, Hak-gu kemudian hanya tersenyum penuh arti seakan dirinya kini mulai kesal dengan sikap tengil dari Ju-il. Yang mana tak lama saat di kantornya Ju-il kemudian mendapatkan panggilan dari seorang wali kota untuk melaporkan jika Sojin akan segera mendatangi kantornya untuk digeledah, yang tentu saja hal itu dikarenakan diperintah oleh Hak-gu. Setelah dilakukan penggeledahan tersebut, Hak-gu kemudian menyuruh Sojin melakukan sesuatu, yaitu mencari tahu kelemahan seorang menteri, serta kelemahan dari Tak Ju-il. Tak lama berselang setelah Sojin berhasil menemukan bukti tersebut, kantor Tak Ju-il pun langsung digeledah oleh tim anti korupsi yang diperintahkan oleh Sojin. Hal itu jelas membuat Ju-il sangat murka, karena merasa Sojin yang dulu adalah bawahannya kini telah berani dengan mengusik ranah dirinya. Akan tetapi Sojin tanpa takut sedikit pun malah meladeni perkataan Ju-il, bahkan Sojin mengatakan jika ia sudah menyiapkan sesuatu jika kini Ju-il akan segera menjadi tersangka karena tindakan korupsi yang ia perbuat. Ju-il yang mendapatkan kenyataan tersebut hanya bisa terdiam karena tak menyangka jika dirinya bisa jatuh oleh Sojin yang dulu selalu ia remehkan. Sementara itu Dongwoo yang kini sudah bukan lagi seorang petugas kepolisian terlihat selalu mendatangi apartemen yang bertujuan untuk mencari Yeso putrinya. Akan tetapi saat berada di sana Dongwoo malah bertemu dengan Jang Ho, di mana Jang Ho yang tak mengetahui tujuan Dongwoo mencoba bertanya alasan Dongwoo selalu mendatangi lingkungan distrik Gangnam. Bahkan kini dirinya juga mengetahui jika Dongwoo sengaja berhenti dari kepolisian hanya untuk bisa bekerja sebagai driver pengantar wanita malam. Dongwoo pun menjelaskan jika tujuannya melakukan itu untuk mencari Yeso putrinya, dengan berbekal media sosial milik Yeso yang selalu aktif di daerah Gangnam. Namun selama penyelidikannya selama ini, ia sama sekali tak pernah menemukannya. Hingga Dongwoo pun memperlihatkan jika tujuannya menjadi driver pengantar wanita, karena dirinya juga sedang mencari tahu mengenai adanya narkoba jenis baru yang begitu berbahaya. Dongwoo juga memberitahu jika setelah kematian Junso, distrik Gangnam malah semakin kacau dan bahkan para pengedar kecil semakin agresif dalam mengedarkan barang haramnya.
Terlebih lagi Dongwoo merasa ada sesuatu yang lebih besar ke depannya mengenai narkoba jenis baru yang anehnya dijual dengan harga yang relatif sangat murah. Untuk itu Dongwoo pun kembali meminta bantuan Jang Ho untuk membantunya mencari Yeso, serta menggali informasi mengenai narkoba jenis baru tersebut. Mendengar hal itu jelas membuat Jang Ho merasa sedikit keberatan, karena mengetahui jika Dongwoo saat ini bukanlah seorang petugas kepolisian lagi. Hingga ketika Dongwoo sedang menunggu gadis untuk diantarkan, ia kemudian mendapatkan kabar dari Choi Soo-in untuk meminta bantuannya untuk mencari pelaku yang sudah menghajar gadisnya hingga terluka parah. Untuk itu Dongwoo kemudian menyuruh Choi Soo-in untuk segera membawa gadis tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Yang mana tanpa Dongwoo sadari ternyata mereka telah dibuntuti oleh Gil-ho yang pada saat itu secara diam-diam kembali mengikuti mereka. Setelah Dongwoo mengantarkan Choi Soo-in ke rumah sakit, Gil-ho tiba-tiba datang menghampiri Dongwoo dan tanpa basa-basi langsung menghajar Dongwoo dikarenakan Dongwoo telah melanggar janji yaitu melindungi Jae-hee. Di mana Dongwoo yang memang merasa bersalah hanya bisa terdiam dan tak melawan sedikit pun. Di mana setelah itu Gil-ho kemudian menemui Choi Soo-in untuk memperingatkannya jika pria yang mengantarkannya tadi adalah seorang polisi, serta tujuan Gil-ho menemui Choi Soo-in untuk bertanya mengenai Ki karena dirinya ingin menuntut balas atas kematian Jae-hee. Choi Soo-in kemudian memperingatkan Gil-ho untuk tidak perlu bersikap ceroboh, karena hal itu sama saja akan membahayakan dirinya sendiri. Choi Soo-in yang menyadari jika hal itu karena kematian Jae-hee kemudian memberitahukan kenyataan jika Jae-hee sebenarnya melakukan bundir, karena keputusan yang sengaja ia ambil. Mendengar itu Gil-ho pun seolah bodoh amat, sebab menurutnya Ki dan juga komplotannya harus bertanggung jawab atas kematian Jae-hee. Sementara itu Jang Ho yang disuruh Dongwoo untuk mengamati Sojin kemudian melihat jika Sojin datang ke sebuah gedung baru yang dijaga sangat ketat. Diketahui gedung tersebut merupakan lokasi di mana proyek rumah sakit baru yang pembangunannya akan rampung dalam waktu dekat. Tujuan Sojin datang ke rumah sakit baru ternyata atas perintah Hak-gu yang ingin memberitahukan tujuan mendirikan rumah sakit tersebut hanya dikhususkan kepada orang-orang kelas atas saja. Berdasarkan dari informasi yang didapati Hak-gu ternyata dengan sengaja menciptakan narkoba jenis baru tersebut yang dijual murah, agar nantinya rumah sakit yang ia bangun akan laku oleh orang-orang kelas atas tersebut. Mendengar kenyataan tersebut Sojin hanya bisa tercengang karena ia sama sekali tak menyangka jika Hak-gu memiliki ide yang sangat di luar nalar. Sementara itu Dongwoo yang sedang menunggu di parkiran terlihat mendapatkan sebuah informasi jika malam ini akan diadakan pesta besar untuk menyambut peluncuran narkoba terbaru. Setelah mendapatkan lokasi Dongwoo langsung bergegas datang ke tempat tersebut dan setibanya di sana ia pun dibuat terkejut saat melihat sekumpulan muda-mudi yang sedang berpesta dengan menggunakan headphone. Hingga tak lama para petugas penjaga yang menyadari kedatangan Dongwoo langsung mengepung Dongwoo untuk ditangkap karena sudah membuat keributan hingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Akan tetapi Dongwoo pada saat itu dibuat kewalahan karena kalah jumlah dengan para petugas keamanan tersebut. Di mana Ki yang sekarang di jalan bersama komplotannya kemudian mendapatkan kabar mengenai Dongwoo yang datang ke tempatnya kemudian menyuruh Choi Soo-in untuk segera mengamankan para gadis yang ternyata salah satu dari gadis-gadis tersebut adalah Yeso. Di mana dalam kondisi terdesak Dongwoo yang melihat jika Yeso putrinya akan dibawa langsung berusaha mengejar putrinya dalam kondisi babak belur. Namun sayangnya karena akses pintu pada saat itu dikunci oleh Choi Soo-in, Dongwoo harus merelakan putrinya pergi dan ia hanya bisa berteriak memanggil nama putrinya. Namun Dongwoo yang tak mau kembali kehilangan Yeso, berusaha sekeras tenaga mengejar Yeso yang sekarang sudah pergi menggunakan mobil. Hingga tanpa diduga pengejaran Dongwoo pun terhenti ketika sebuah mobil menabraknya di mana orang tersebut ternyata adalah Ki bersama para bawahannya. Di mana Ki yang merasa kesal karena Dongwoo selalu ikut campur dalam urusannya, langsung menghajar Dongwoo sampai tak sadarkan diri. Setelah itu ia kemudian menyuruh bawahannya untuk segera memasukkan Dongwoo ke dalam mobil karena nanti akan disingkirkan di tempat yang aman. Akan tetapi tiba-tiba tanpa diduga mobil yang dikendarai Ki bersama para bawahannya ditabrak kembali oleh mobil lain yang mana orang yang menabrak mereka itu ternyata adalah Gil-ho.